Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan video kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai akuntansi untuk program pensiun, yang dimana hal ini tuh merupakan materi lanjutan dari pembahasan yang kemarin, yang dimana kami merupakan dari kelompok 11 kelas 4D S1 akuntansi. Langsung saja di sini ada akuntansi program pensiun. Materi yang pertama, yang dimana program pensiun ini merupakan suatu pengaturan di mana si karyawan ini melakukan pembayaran untuk masa pensiunnya setelah mereka mengabdikan diri selama masa kerja tertentu. Nah, biasanya juga untuk program pensiun ini tuh melibatkan beberapa pihak terkait, yaitu si pemberi kerja, terus ada juga pihak pengelola si program pensiun, yang dimana kalau di Indonesia ini biasanya yaitu adalah perusahaan perasuransian. Dan pada umumnya si pihak pemberi kerja ini memberikan kontribusi atau sejumlah uang, biasanya dibayar secara rutin dan dilakukan setiap bulannya kepada si pengelola program pensiun, dan pengelola program pensiun ini nantinya akan memberikan manfaat sesuai dengan perjanjian perusahaan dan pengelola pensiun. Jadi sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak, yang dimana dalam kasus ini yaitu program pensiun akan ada yang namanya aset dan liability, dan nantinya akan ada pihak yang akan mendapat manfaat, yaitu si karyawannya sendiri. Next, di sini ada akuntansi pensiun, yang dimana program pensiun ini dapat berupa kontribusi, non kontribusi, dan juga perencanaan pensiun terbatas. Nah, poin pertama yaitu program pensiun ini dapat berupa sebuah kontribusi, yang dimana merupakan kontribusi pembayaran secara rutin. Nah, program kontribusi ini atau pengaturan ini dimana karyawan telah memberikan kontribusinya secara rutin, yang terkadang itu sistemnya dipotong langsung dari gaji mereka setiap bulan untuk mendapatkan manfaat di masa pensiun. Lalu yang kedua ada program non kontribusi, yang dimana pengaturan dimana seluruh biaya pensiunnya ditanggung sepenuhnya oleh si pemberi kerja. Terus yang ketiga ada perencanaan pensiun terbatas, yang dimana program menawarkan ini ada manfaat khusus atau biasanya ini berkaitan dengan aspek dari si perpajakan. Nah, dana pensiun juga harus terpisah secara entitas hukum dan maupun secara entitas akuntansinya. Jadi udah jadi sebuah ketentuan di akuntansi bahwa program pensiun di mana dana pensiun ini harus dipisahkan secara entitas hukumnya dan juga si akuntansinya. Oke, next. Di sini ada dua jenisnya, yaitu ada program iuran pasti dan juga program imbalan pasti. Nah, kalau program iuran pasti ini berarti kontribusi karyawan ditentukan oleh program, yang dimana hal itu bersifat tetap. Terus risikonya ditanggung oleh karyawan. Terus besaran imbalannya juga bergantung pada nilai si programnya. Terus kalau program imbalan pasti, yang dimana imbalannya ini ditentukan oleh si pembuat programnya, terus kontribusi karyawannya berbeda-beda, jadi ditetapkan oleh aktuaris. Terus resiko juga ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, di sini kan ada kontribusi karyawan berbeda-beda yang dimana ditetapkan oleh aktuaris. Nah, jadi perusahaan ini bekerja sama dengan aktuaris untuk meyakinkan bahwa program pensiun ini merupakan hal yang tepat dalam melindungi kelompok karyawannya. Nah, apa aja sih peran si aktuaris ini? Jadi di dalam akuntansi pensiun ini, si aktuaris ini banyak memegang peran penting. Di sini aktuaris ini memegang peran diantaranya itu membuat perkiraan mengenai tingkat kematian, terus perputaran karyawan, ada mengenai tingkat bunga dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, terus mengenai besaran gaji di masa yang akan mendatang, juga faktor-faktor lainnya yang diperlukan. Oke, next. Di sini ada mengukur liabilitas, yang dimana pada pengukuran ini
terbagi ke 3 jenis. Yang pertama adalah vested benefit obligation, yang dimana pendekatan ini mengukur manfaat bagi karyawan yang sudah mendapatkan hak atau vested employee hanya berdasarkan tingkat gaji saat ini atau current salaries. Terus yang kedua ada accumulated benefit obligation, di mana pendekatan ini menggabungkan manfaat bagi karyawan yang sudah mendapatkan hak maupun yang belum mendapatkan hak atau non-vested employees, tetap dengan menggunakan tingkat gaji saat ini. Nama lain dari accumulated benefit obligation itu adalah akumulasi kewajiban imbalan. Terus kalau tadi yang poin pertama, si vested benefit obligation itu kewajiban imbalan yang vested. Terus yang ketiga ada defined benefit obligation atau kewajiban imbalan pasti, yang dimana hal ini tuh pendekatan yang ditetapkan oleh IASB, yang dimana perhitungannya bagi manfaat karyawan yang berhak maupun tidak berhak berdasarkan pada estimasi gaji di masa depan atau future salaries, bukan hanya pada gaji saat ini. Jadi secara umum ketiga pendekatan ini nih dihitung berdasarkan nilai kini atau present value-nya dari estimasi arus kas yang diharapkan di masa depan yang ditentukan oleh si aktuaris yang tadi itu. Oke, next. Di sini ada kewajiban atau aset imbalan pasti neto. Nah, di mana kewajiban ini mengacu pada status pendanaan atau funded status. Terus juga menyajikan defisit atau surplus yang berhubungan dengan program pensiun. Nah, di sini kondisi defisit dicontohin terjadi apabila nilai si defined benefit obligation ini lebih besar daripada nilai plan asetnya. Sebagai contoh kan di sini jika kewajibannya sebesar 1 juta, terus dan aset programnya hanya sebesar 900.000, maka nantinya itu kan ada selisih negatif sebesar 100.000 yang dicatat sebagai net defined benefit obligation atau kewajiban netonya. Terus kalau kondisi surplus, di mana apabila nilai plan asetnya ini lebih besar daripada nilai si defined benefit obligation. Jadi kalau misalnya di sini si nilai kewajibannya sebesar 150.000, terus aset programnya sebesar 200.000, maka si ini tuh akan ada selisih positif sebesar 50.000 yang mencerminkan status surplus ataupun aset neto. Nah, jadi perhitungan ini dilakukan untuk mengukur liabilitas atau aset yang harus dilaporkan oleh perusahaan dalam laporan posisi keuangan terkait keuangan program pensiun tersebut. Oke, next. Di sini ada pelaporan perubahan dalam kewajiban atau aset neto imbalan pasti, yang dimana IASB ini sudah menetapkan bahwa seluruh perubahan dalam aset dan kewajiban program imbalan pasti yang terjadi pada periode berjalan diakui sebagai penghasilan komprehensif atau comprehensive income, dan perusahaan harus melaporkan perubahan yang muncul dari perbedaan elemen pada aset dan liabilitas pensiun dalam suatu bagian berbeda pada laporan penghasilan komprehensif atau different section of the statement of comprehensive income yang bergantung pada kondisinya. Gitu. Oke, next. Di sini ada pelaporan perubahan dalam kewajiban aset neto pada imbalan pasti. Nah, di sini tuh ada 3, terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada service cost atau biaya jasa, yang dimana komponen ini mencatat biaya layanan tahun berjalan dan biaya layanan di masa lalu, yang dimana biaya ini dilaporkan dalam laporan laba rugi karena mempengaruhi net income. Terus kedua ada bunga neto atau net interest, yang dimana merupakan selisih antara beban bunga atas kewajiban imbalan pasti dan juga pendapatan bunga dari aset program pensiun, yang dimana komponen ini juga mempengaruhi net income ataupun laba neto. Lalu terakhir ada pengukuran kembali atau remeasurement, di mana komponen ini mencakup keuntungan atau kerugian aktuaria serta keuntungan atau kerugian aset yang muncul dari penyesuaian asumsi atau perbedaan antara aset
aktual dan yang diharapkan. Berbeda dengan dua komponen yang sebelumnya, nah si pengukuran kembali ini atau si remeasurement ini masuknya ke dalam OCI atau Other Comprehensive Income atau penghasilan komprehensif lain dan tidak masuk ke dalam perhitungan net income atau si laba neto yang tadi. Oke, mungkin cukup sekian dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai penggunaan kertas kerja pensiun atau pensiun worksheet. Nah, kertas kerja pensiun itu merupakan alat bantu kerja informal yang digunakan untuk membantu pencatatan akuntansi program pensiun imbalan pasti. Fungsi utamanya sendiri adalah untuk memudahkan penyusunan entry jurnal serta pencatatan memo yang berkaitan dengan transaksi dan perubahan dalam program pensiun. Seperti yang terlihat pada tabel, format kertas kerja pensiun dibagi menjadi dua. Yang pertama, ayat jurnal umum atau general journal entries. Pada bagian ini terdapat beberapa kolom penting, seperti beban pensiun yang menunjukkan biaya pensiun yang diakui selama periode berjalan, lalu ada kas yang mencatat kontribusi atau pembayaran kas terkait program pensiun. Terus ada OCI, keuntungan atau kerugian, OCI gain or loss, yang digunakan untuk mencatat keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dan dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lain. Serta yang terakhir ada aset atau liabilitas pensiun yang menunjukkan posisi kewajiban atau aset pensiun perusahaan. Bagian kedua ada catatan memo atau memo record. Bagian ini berfungsi sebagai kolom pelacak yang bersifat off balance sheet, sehingga tidak langsung muncul dalam laporan keuangan utama, tetapi tetap penting untuk memantau perubahan saldo program pensiun. Di dalamnya terdapat dua komponen utama, yaitu kewajiban imbalan pasti, yang menunjukkan nilai kewajiban perusahaan kepada peserta program pensiun. Lalu ada aset program, yaitu plan aset, yaitu aset yang disisihkan dan dikelola untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun di masa depan. Oke, kita masuk ke contoh penggunaannya. Kali ini kita akan membedah ilustrasi tahunan akuntansi pensiun untuk Jarle AG, khususnya berfokus pada jurnal dan kertas kerja tahun 2019 terlebih dahulu. Mari kita lihat fakta awalnya per 1 Januari 2019 di sini. Posisi aset program dan kewajiban imbalan pasti atau DBO sama-sama berada di angka 100.000 euro. Artinya status pendandaannya seimbang atau fully funded. Selain itu, kita tahu bahwa biaya jasa kini adalah 9.000 euro dengan suku bunga diskonto sebesar 10%. Perusahaan juga menyetor kontribusi sebesar 8.000 euro dan ada manfaat pensiun yang dibayarkan sebesar 7.000 euro. Nah, sekarang bagaimana angka-angka tadi dimasukkan ke dalam tabel kertas kerja 2019? Pertama, biaya layanan. Angka 9.000 ini akan menambah beban pensiun di sisi debit dan otomatis menambah kewajiban imbalan pasti kita di sisi kredit sebesar 9.000. Kedua, beban bunga interest cost didapat dari 10% dikali kewajiban awal 100.000 euro. Hasilnya 10.000 euro. Ini menambah beban pensiun di debit dan meningkatkan kewajiban di kredit. Ketiga, pendapatan bunga atau interest revenue dihitung dari 10% dikali aset awal 100.000 euro, menghasilkan 10.000 euro. Komponen ini mengurangi beban pensiun kita ditulis dalam kurung dan menambah nilai aset program di kredit. Keempat, kontribusi. Ketika perusahaan menyetor dana pensiun sebesar 8.000 euro, kas perusahaan berkurang di kredit, tetapi aset program kita bertambah di debit sebesar 8.000 euro. Kelima, pembayaran manfaat pensiun. Saat manfaat sebesar 7.000 euro dibayarkan kepada pensiunan, saldo kewajiban kita berkurang di debit dan aset program yang digunakan untuk membayar juga berkurang di kredit. Setelah menjumlahkan semua kolom, kita bisa melihat ringkasan jurnal entry-nya di akhir tahun. Total beban pensiun bersih adalah 9.000 euro, kas yang keluar 8.000 euro, dan selisihnya menyisakan liabilitas pensiun sebesar 1.000 euro. Di sisi kredit, hingga per 31 Desember 2019, posisi akhir keuangan pensiun Jarle AG
adalah liabilitas pensiun sebesar 1.000 euro, kewajiban imbalan pasti menjadi 112.000 euro, dan aset program menjadi 111.000 euro. Nah, dari kertas kerja ini ayat jurnalnya dicatat sebagai berikut, seperti beban pensiun di debit 9.000, kas di kredit 8.000, dan liabilitas atau aset pensiun di kredit sebesar 1.000. Sekarang mari kita lanjut ke tahun berikutnya, yaitu tahun 2020. Nah, di slide ini kita bisa melihat adanya peristiwa penting yang mengubah perhitungan, yaitu amandemen program pensiun. Per 1 Januari 2020, perusahaan memberikan manfaat masa lalu atau post service atau service cost PSC sebesar 81.600 euro. Tahun ini juga kita memiliki data biaya jasa kini sebesar 9.500 euro. Kontribusi perusahaan melonjak naik menjadi 20.000 euro dan manfaat yang dibayarkan adalah sebesar 8.000 euro. Pertama-tama benar, perhatikan saldo awal 1 Januari 2020. Angka ini ditarik langsung dari saldo akhir tahun 2019 lalu, di mana liabilitas kita berada di angka 1.000 euro, kewajiban imbalan pasti atau DBO 112.000 euro, dan aset program 111.000 euro. Nah, apa dampak dari PSC sebesar 81.600 euro? Berdasarkan catatan PSAK atau IFRS terbaru, komponen PSC ini langsung dibebankan penuh di tahun berjalan. Efeknya, ia langsung mendebit beban pensiun sebesar 81.600 dan mengkredit atau menambah DBO sebesar 81.600. Akibat dari penambahan DBO ini, perhitungan beban bunga kita ikut berubah. Suku bunga diskonto 10% sekarang dikalikan dengan total kewajiban baru setelah ditambah PSC, sehingga beban bunga melonjak menjadi 19.360. Angka ini menambah beban pensiun dan menambah kewajiban DBO kita. Untuk baris lainnya, logikanya masih sama seperti tahun lalu. Mari kita lihat hasil akhir atau ringkasan journal entry di tahun 2020 ini. Akibat adanya pengakuan biaya jasa lalu yang besar di awal, total beban pensiun kita melonjak menjadi 99.360. Dengan kas yang keluar sebesar 20.000, selisihnya menghasilkan penambahan liabilitas pensiun yang cukup besar, yaitu 79.360 di sisi kredit. Sehingga 31 Desember 2020, posisi akun-akun kita adalah total kewajiban imbalan pasti atau DBO menjadi 214.460, aset program menjadi 134.100, dan saldo net liabilitas akhir kita melonjak tajam menjadi 80.360. Kita masuk ke tahun 2021. Sekarang fokus kita adalah pencatatan remeasurement atau keuntungan dan kerugian aktuaris lewat komponen OCI. Kita mulai dari saldo awal 1 Januari 2 dengan liabilitas pensiun 80.360, kewajiban DBO 2014 460, dan aset program 134.100. Untuk operasional rutin biaya layanan tercatat 13.000, beban bunga 10% dari kewajiban awal adalah 21.446, dan pendapatan bunga yang diharapkan dari aset adalah 13.410. Kemudian ada kontribusi kas masuk sebesar 24.000 serta pembayaran manfaat pensiun sebesar 10.500. Nah, poin krusialnya ada di sini karena imbal hasil aktual aset lebih kecil dari ekspektasi. Kita mencatat aset loss sebesar 1.410, ditambah lagi penyesuaian dari aktuaris membuat kewajiban membengkak sehingga memicu liability loss sebesar 26.594. Kerugian ini langsung dimasukkan ke kolom OCI, gain or loss di sisi debit. Secara total, journal entry mencatat beban pensiun bersih 21.036, total OCI debit 28.004, kas keluar 24.000, dan liabilitas pensiun bertambah 25.040. Hasil akhirnya per 31 Desember 2021, saldo liabilitas pensiun kita terkumpul angka 105.400 dengan DBO sebesar 265.000 dan aset program 159.600. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir, membahas detail kerugian aktuarial Cerle AG tahun 2021. Pertama dari aset, berdasarkan aset awal dan tingkat diskonto 10%, pendapatan bunga yang diharapkan adalah 13.410, tapi realisasinya hanya 12.000. Karena di bawah ekspektasi, kita mencatat kerugian aset sebesar 1.410.
Kedua, dari sisi liabilitas, setelah memperhitungkan saldo awal DBO, biaya jasa bunga dan pembayaran manfaat, saldo DBO seharusnya 238.406. Namun penilaian real aktuaris akhir tahun menetapkan DBO membengkak ke 265.000. Selisihnya menjadi kerugian liabilitas sebesar 26.594. Total kedua kerugian tersebut adalah 28.004. Angka ini dicatat dalam jurnal formal. Beban pensiun di debit 21.036, kerugian aktuarial masuk ke OCI di debit 28.004, kas di kredit 24.000, dan liabilitas pensiun bertambah di kredit sebesar 25.040. Nah, kesimpulan dari kasus ini, sesuai dengan bagian akhir materi, ilustrasi Jarley Company membuktikan efek roller coaster, di mana saldo liabilitas bersih melompat secara dramatis dari 1.000 pada tahun 2019 menjadi 80 ribuan pada 2020 dan akibat amandemen PSC dan meroket ke 105 ribuan di 2021 akibat gejolak asumsi aktuarial remeasurement. Pemilihan porsi penyesuaian ke dalam OCI terbukti berhasil menjaga stabilitas beban pensiun formal di laporan laba rugi sehingga tidak ikut terguncang oleh perubahan kondisi pasar jangka pendek. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya pada video kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke teman-teman, yang terakhir akan bahas tentang pelaporan program pensiun dalam laporan keuangan. Jadi pelaporan program pensiun dalam laporan keuangan ini tuh bertujuan untuk menunjukkan kewajiban perusahaan terhadap pensiun karyawannya serta kondisi pendanaan dana pensiun tersebutnya. Jadi informasi ini tuh penting atau berguna karena tuh program pensiun pastinya kan kewajiban jangka panjang yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan kan. Jadi sebenarnya tuh tujuan pelaporan program pensiun ini buat nunjukin dua hal yang utama. Yang pertama, itu berapa besar kewajiban perusahaan ke karyawan nantinya setelah karyawan ini tuh pensiun. Yang kedua, itu tuh dana pensiunnya tuh bakal cukup atau enggak buat nutupin kewajiban tadi. Nah, karena program pensiun ini tuh termasuk kewajiban jangka panjang, terus juga berpengaruh banget ke kondisi keuangan perusahaannya. Misalnya perusahaannya tuh ternyata dana pensiunnya tuh kurang, berarti kan harus nyari kan atau harus mencari lagi nih dana buat bayar si hak pensiun karyawannya. Nah, next kita bakal bahas next di sini ada pelaporan dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Dalam laporan posisi keuangan, perusahaan tuh melaporkan status pendanaan program pensiun yang dihitung dari selisih antara nilai wajar aset program pensiun dan kewajiban pensiun atau yang disebut dengan PBO. Nah, yang pertama itu pasti dilaporannya di neraca kan atau di laporan posisi keuangan. Di sini tuh perusahaan ngitung yang namanya status pendanaan pensiun. Cara ngitungnya itu gampang banget sebenarnya. Aset program pensiun dikurangi dengan kewajiban pensiun aja. Di sini kita bisa notes ya, kalau asetnya lebih besar daripada si kewajibannya itu berarti aman, berarti bisa dicatat sebagai aset pensiun. Yang kedua, kalau kewajibannya ternyata lebih besar daripada asetnya yang dimiliki perusahaan, pasti itu bakal jatuhnya ke liabilitas teman-teman. Jadi bisa disimpulkan itu yang kedua bakal masuk ke liabilitas pensiun. Oke. Di sini kita langsung aja ke contohnya. Misalnya PT Maju memiliki aset program pensiun sebesar 900 juta dan PBO-nya tuh sebesar 1 miliar rupiah. Nah, kita tinggal masukin aja nih si 900 jutanya ini dikurangin dengan 1 miliar, didapatlah hasilnya 100 juta rupiah ya kan. Karena hasilnya negatif atau yang bisa disebut dengan tadi kewajibannya tuh lebih besar daripada si asetnya, maka ini tuh bisa dicatat ke akun liabilitas pensiun sebesar 100 juta dalam neraca. Next. Nah,
Next, di sini ada pelaporan dalam laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi, beban pensiun ini dilaporkan sebagai bagian dari beban operasi perusahaan. Oke, beban ini tuh nunjukin biaya yang timbul akibat pemberian manfaat pensiun kepada karyawan selama periode berjalan. Kalau tadi di neraca kan fokusnya ke posisi keuangannya ya teman-teman. Kalau di sini tuh bakal fokusnya ke beban pensiun selama satu periode. Komponen beban pensiunnya itu juga ada berupa service cost, interest cost, expected return on plan asset, amortisasi prior service cost, atau keuntungan atau kerugian aktuaria. Jadi di sini kita langsung aja ke contohnya, yaitu PT Maju memiliki service cost sebesar 40 juta, interest cost sebesar 20 juta, dan expect return on plan asset sebesar 10 juta rupiah. Jadi kita ngitung beban pensiunnya itu dengan cara menambah lalu mengurangi. Di sini kita bisa nambahin si beban-bebannya itu yang sebesar 40 juta dan 20 juta, dan dikurangi dengan expected return on plan assetnya sebesar 10 juta, didapatlah hasilnya 50 juta. Jadi di laporan laba ruginya itu kita bisa catat beban pensiun sebesar 50 juta teman-teman, sebagai bagian dari beban operasi perusahaannya. Next. Nah, yang ketiga ada pelaporan dalam other comprehensive income. Nah, selain masuk ke laba rugi, ada juga nih yang dicatat di OC atau other comprehensive income. Beberapa perubahan dalam program pensiun tuh nggak langsung dicatat atau diakui dalam laporan laba rugi teman-teman, tapi dicatat dulu di sini di OC. Kenapa gitu? Karena kenapa sih nggak langsung masuk ke laba rugi aja? Karena ada perubahan tertentu tuh yang nilainya tuh bisa gede banget, yang bikin laba perusahaan itu naik turun drastis kan. Jadi komponen yang dilaporkan dalam OC itu bisa berupa keuntungan atau kerugian aktuaria, yang kedua prior service cost, yang ketiga ada perubahan tertentu pada aset dan kewajiban pensiun. Di sini kita ambil contohnya tuh misalnya perusahaan mengalami kerugian aktuaria sebesar 15 juta akibat perubahan estimasi usia pensiun karyawan. Jadi misalnya usia pensiunnya yang diestimasiin tuh berapa, ternyata nggak sesuai sama estimasinya gitu. Jadi di laporan penghasilan komprehensif lain bisa dicatat akun other comprehensive income atau OC sebesar 15 juta itu masuk ke akun kerugian aktuaria. Di sini juga ada notes, pelaporan dalam OC itu bertujuan agar perubahan besar akibat perhitungan aktuaria itu nggak langsung menyebabkan laba perusahaan naik atau turun secara drastis kayak yang tadi udah dijelasin. Kenapa nggak langsung masuk laba rugi aja gitu kan. Next, yang terakhir. Nah, yang terakhir ada pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi perusahaan tuh wajib mengungkapkan informasi program pensiun secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan agar pengguna laporan keuangan ini paham gitu kondisi kewajiban pensiun perusahaannya. Nah, di sini tuh isinya bisa penjelasan lebih detail tentang program pensiun perusahaan, yang informasinya tuh diungkapkan tentang apa sih jenis program pensiunnya, apa aja gitu. Terus yang kedua, jumlah kewajiban pensiunnya tuh berapa. Yang ketiga, nilai aset programnya. Yang keempat, ada komponen beban pensiunnya tuh apa aja juga. Terus yang kelima, asumsi aktuarianya. Dan yang terakhir ada kontribusi perusahaan terhadap si dana pensiun tersebut. Nah, jadi di CLK ini kita bisa catat aja nih nanti contoh pengungkapannya kayak gini. Perusahaan menggunakan program imbalan pasti pada tahun 2025, kewajiban pensiun perusahaan sebesar 1 miliar dengan aset program sebesar 900 juta rupiah, sehingga terdapat liabilitas pensiun sebesar 100 juta rupiah. Jadi pembaca laporan keuangan itu bisa lebih paham kondisi program pensiun perusahaan itu secara lengkap, enggak cuma lihat angka aja gitu. Jadi itu aja yang udah dijelasin.
pada intinya tuh pelaporan program pensiun tuh penting karena semuanya tuh berkaitan dengan kewajiban jangka panjang perusahaan ke karyawannya. Dalam pelaporannya itu bisa muncul di neraca, laba rugi, OCI, sama si CLAK kan. Jadi laporan itu tuh kita bisa tahu gitu kondisi dana pensiun perusahaan sebenarnya gimana. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.